Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat pupuk untuk tanaman cabai. Dengan bahan dasar ini adalah daun Jaracosta ya teman-teman. Di tempat saya ini namanya Jaracosta, mungkin di tempat teman-teman berbeda daerah mungkin beda namanya ya teman-teman, tapi kalau di tempat saya ini namanya Jaracosta. Lalu akan saya olah dengan tahap demi tahap, lalu dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya. Dan untuk tahap pertamanya di sini saya akan menghaluskan terlebih dahulu dengan diiris-iris kecil-kecil ya teman-teman, agar mempermudah waktu memproses lanjut. Dengan beberapa bahan yang lain akan saya cincang-cincang terlebih dahulu seperti ini. Dan kegunaan pupuk bahan dasar Jaracosta ini untuk tanaman cabai, untuk menyuburkan, mempercepat pertumbuhan tanaman cabai agar tetap subur, rimbun ya teman-teman, menggunakan bahan dasar daun Jaracosta ini. Lalu dikombinasikan lagi kekuatannya dengan beberapa bahan yang lainnya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai diiris-iris, saya akan menghaluskan lagi dengan cara ditumbuk menggunakan jublek atau lompang batu ya teman-teman, untuk cara menghaluskannya lagi. Dan jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan alat seperti itu agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya ya teman-teman. Dan banyaknya dari daun ini sekitar 1 kilo ya teman-teman, 1 kilo banyaknya yang digunakan, lalu dikombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya, bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk menemani menopang bahan daun ini. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar meracik pupuk, membuat pupuk, dan perkebunan. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian ya teman-teman. Cukup untuk ukuran manual halusnya seperti ini dengan cara ditumbuk ya teman-teman. Lalu setelah ini jangan lupa harus mempersiapkan air bersih, air biasa yang digunakan sekitar 5 liter ke dalam wadah seperti ini. Mau ke dalam ember, mau apa saja boleh, yang penting muat isi air bersih sekitar 5 liter. Lalu hasil dari tumbukan dari daun Jaracosta ini dilarutkan dengan air yang sudah disiapkan ke dalam wadah seperti ini sambil diremas-remas ya teman, agar lebih bagus lagi mengeluarkan unsur hara dari daun Jaracostanya seperti ini ya. Jika tidak ada daun Jaracosta, bisa menggantinya dengan daun kelor ya teman-teman. Jika tidak ada dari daun Jaracostanya, bisa digantikan dengan daun kelor. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pertama, di sini saya akan menambahkan untuk campuran bahan berikutnya. Ini adalah garam krosok ya teman-teman yang saya akan gunakan. Jika tidak ada garam krosok, bisa menggunakannya garam dapur atau garam meja ya teman-teman. Sekitar 1 on yang digunakan untuk dicampurkan ke dalam air 5 liter yang sudah berisi tumbukan daun Jaracosta ya teman-teman, seperti ini. Lalu diaduk seperti biasa agar tercampur merata menjadi satu. Saya terkejut melihat hasilnya pupuk ini yang saya pernah coba lalu diterapkan ke tanaman cabai. Tumbuh subur, pertumbuhan cepat, rimbun menggunakan pupuk ini, cepat berbunga dan berbuah lebat. Lalu setelah ini tetap saya akan menambahkan MSG ya teman-teman, untuk membantu mendorong cepat berbunga agar berbuah lebat, menopang kekuatan bahan utamanya nanti. Mau Ajinomoto, mau Miwon boleh ya teman-teman, yang penting berjenis micin atau MSG. Sekitar 1 sendok yang digunakan ya teman-teman, cukup 1 sendok untuk ribuan jenis tanaman bisa menggunakan MSG. Selain bagus untuk mempercepat tumbuhnya bunga agar berbuah lebat, kegunaan dari MSG itu bisa menguatkan batang, akar, sama daun kepada tanaman cabai teman-teman. Ini adalah bahan utamanya yang saya akan gunakan ya teman-teman. Ini adalah pupuk petroganik butiran ya teman-teman, sekitar 1 on yang saya akan gunakan. Ini bahan utamanya ya teman-teman. Sebelum saya melarutkan ke dalam air yang sudah berisi beberapa bahan, saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini, meyakinkan tercampur meratanya
bersama air, dikarenakan beda dengan pupuk-pupuk yang lain. Dari pupuk petroganik ini agak sedikit keras ya teman-teman. Jadi alasan saya seperti itu, melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Bukan untuk dispraykan, melainkan untuk dikocorkan kegunaan pupuk ini ke tanaman cabai ya teman-teman. Mohon disimak agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, bahan-bahan yang digunakan sama langkah-langkahnya ya teman-teman. Agar tidak salah paham, kebanyakan teman-teman itu main skip saja, baru nonton sebentar main skip, jadi suka gagal paham mengartikan isi videonya. Jarak kosta 1 kilo 1 on dari garam krosok. Kalau tidak ada garam krosok bisa menggantinya dengan garam dapur. Lalu 1 sendok dari MSG ya teman-teman. Dan bahan terakhirnya 1 on dari pupuk petroganik butiran ya teman-teman. Mohon disimak bahan-bahannya yang digunakan dari isi video kali ini untuk pemupukan tanaman cabai agar tumbuh subur, mempercepat pertumbuhannya agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya semangat menyampaikan video-video berikutnya ya teman-teman. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, silahkan di share-share ke teman-teman di bidang pertanian, petani kecil seperti saya, pemula seperti saya. Mudah-mudahan membantu dengan cara seperti ini, cara yang saya sampaikan, yang pernah saya coba diterapkan ke tanaman cabai, tumbuh subur, rimbun, cepat berbunga dan berbuah lebat menggunakan pupuk ini. Agar tidak ketinggalan notifikasi dari video selanjutnya yang lainnya ya teman-teman, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, tercampur merata ya teman-teman. Jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Lamanya fermentasi sekitar 2 minggu, lebih lama lebih bagus 1 bulan ya teman-teman. Untuk cara fermentasinya harus menggunakan wadah yang tertutup seperti botol air mineral bekas atau ember yang ada tutupnya. Dan jangan lupa harus disimpan di tempat yang sejuk, teduh ya teman-teman cara fermentasinya. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, jangan lupa dicampurkan air lagi setelah sebelum digunakan ya teman-teman. 5:5 pupuk yang sudah jadi ini 5 liter, lalu dicampurkan air lagi 5 liter. Dan cara pemupukannya untuk per tanaman cabai bisa menggunakan 100 ml atau setengah gelas ya teman-teman per pohon. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.